Oke, ketemu lagi dengan 7 cara mendapatkan modal awal berbisnis. Dan kita masuk ke cara yang keempat, yaitu pinjam ke bank atau gadai barang berharga kamu. Pinjam ke bank, misalnya boronya atau yang mau digadaikan itu adalah surat tanah, atau mungkin mobil, surat mobil, BPKB, atau apapun yang bisa kita gadai. Kalau mau menggadaikan barang bisa emas ya. Rata-rata biasanya orang kan punya emas untuk tabungan hari tua, istilahnya begitu. Tapi karena ini sudah di-keep untuk tabungan hari tua, maka mindsetnya itu terblok. Aku nggak akan mau pakai ini emas kecuali nanti waktu aku udah tua. Pertanyaannya satu, pasti sampai tua nggak gitu? Sorry, pasti sampai tua nggak? Belum tentu. Yang kedua, masa sekarang adalah masa yang kita nikmati. Masa nanti ya nanti. Nah, kalau misalnya kita udah berpikir seperti itu ya, nggak mau mengeluarkan modal tapi punya tabungan, masa depan kita itu kita bentuk dari hari ini, kawan-kawan. Ya, apapun yang kita kerjakan hari ini juga untuk masa depan kita, untuk hari tua kita. Kalau seandainya kita nggak mau gadai emas, nggak mau gadai barang berharga, nggak mau pinjam ke bank, ya udahlah gitu, tahan selera aja lah, ya kan? Gini ya, kawan-kawanku semua ya, aku ini adalah salah seorang yang berangkat dari berbisnis dengan pinjam uang di bank. Kebetulan dulu istilahnya aku masih bisa pinjam KTA, kredit tanpa agunan. Ya, walaupun nggak ada KTA, aku pasti pikir cari cara apapun yang bisa ku kerjakan. Yang penting aku dapat modal awal berbisnis. Tapi ya, ini kisahku, aku mau bagi sedikit sama kawan-kawan semua. Aku pinjam sekitar 75 juta selama 6 tahun, dicicil satu bulannya sekitar 1.700.000. 1.700.000 dikali 6 tahun. Kawan-kawan boleh bantu hitung. Jadinya berapa? Per bulan itu. Nah, dari ceritaku itu, aku pinjam uang di bank bulanannya 1.700.000, tapi dari aku pinjam uang di bank itu, yang dari 75 juta itu, aku putar ke modal awal bisnis. Dan sekarang penghasilanku dari bisnis, ya kita nggak usah bicara sekarang lah ya, kita bicara dari tahun pertama sampai tahun kedua aku merintis bisnisku. Tapi tahun pertama aku bisa dapat 5 juta per bulan. Tahun kedua ya sekitar 7 sampai 8 juta per bulan. Itu tahun pertama sama tahun kedua. Ya lumayan kan dari hasil bisnis yang aku dapat. Sementara potongan dari pinjaman yang aku buat di bank 1.700.000. Let's say kita bilang sampai hari ini aku masih punya penghasilan baru 5 juta per bulan. 5 juta dikurangi 1.700.000, aku masih punya 3.300.000 surplus, kelebihan, ya. Tapi kalau aku kemarin nggak mau pinjam uang di bank, nggak mau buat apa-apa, ya nggak dapat apa-apa sampai hari ini. Jadi mindset kita bener dulu. Saat kita udah pinjam uang di bank, kita harus mati-matian, kita harus buktikan sama diri kita, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kalau dia bisa, aku bisa. Kalau kau bisa, aku bisa. Jadi 2 kali kita bisanya, ya kan? Nah, itulah dia cara bagaimana kita bisa mendapatkan modal awal berbisnis dengan pinjam uang ke bank dan atau gadai barang berharga yang kita punya. Lalu kalau misalnya mau pinjam juga nggak bisa, mau gadai juga nggak ada, ya pakai cara yang kelima. Cara yang kelima adalah mencari
investor yang mau modalin kamu. Berbeda dengan pinjam ya. Sorry. Berbeda dengan pinjam ke orang tua, berbeda dengan pinjam ke sahabat atau orang yang pernah kita tolong. Kalau cari investor itu levelnya sedikit di atas. Kalau pinjam, ketika kita berhasil, maka berapa yang kita pinjam itu yang kita kembalikan. Kalau pinjam ke bank, ya berikut dengan bunga-bunganya. Tapi kalau cari investor, maka ini akan cerita bisnis jangka panjang, kawan-kawan. Biasanya kalau ada orang yang punya uang kelebihan nih, dia punya uang kelebihan, lalu dia percaya sama kalian, dan dia melihat kalian ini punya potensi besar untuk menghasilkan uang dari modal yang dia kasih sama kalian, maka tinggal buat peraturan atau kerjasama yang baru. Jadi berapapun keuntungan yang kalian atau kawan-kawan dapatkan, itu harus dibagi dengan dia sekian persen. Tapi yang ngerjain kalian sendiri. Ya enak kali dia bang, aku yang ngerjain, aku yang buat berhasil. Dia tinggal terima uangnya aja, ongkang-ongkang kaki dia. Aku penting-penting tulang di sini. Ya kamu nggak ada modal kok, yang dia yang modali kok. Kalau dia nggak ada modali kamu bisa punya bisnis. Kamu bisa punya uang. Enggak kan? Disuruh jual barang nggak bisa. Disuruh gade nggak mau. Pinjam ke bank nggak mau. Orang tua nggak bisa ditolong. Nggak bisa nolong maksudnya. Nolong teman nggak pernah. Ya inilah caranya. Cari investor kawan-kawan. Datang baik-baik, tawari proposal, Pak, nanti kalau misalnya ada keuntungan sekian hasilnya kita bagi sekian persen, sekian sama aku, sekian sama bapak. Gitu ya. Cara yang kelima ini jarang dipikirin orang. Orang berpikirnya kalau modal itu hanya uang yang ada di dompet. Padahal ada cara, ada otak, ada akal yang Tuhan kasih sama kita. Kita bisa pakai dan kita bisa berhasil dalam hidup ini. Ya. Itu dulu cara yang keempat dan cara yang kelima. Lanjut di video yang berikutnya, cara yang keenam dan yang ketujuh. Sampai jumpa, see you next time. Ha! Fearless.